Halo warga negara Indonesia, selamat datang di Spektras. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Don't Hang Up yang ditayangkan luas pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Alexis Weisbord dan Damien Mays, dengan didukung aktor utamanya antara lain Greg Sulkin, Garrett Clayton, dan Bellan Dane. Secara garis besar, film ini menceritakan segerombolan anak muda tanggung yang bekerja dalam hal kreasi konten. Mereka gemar membuat konten yang berbau prank atau video usil yang tidak sebenarnya dengan cara membuat panggilan telepon palsu. Sangatlah senang hati mereka ketika menjahili orang lain dan pastinya mendatangkan uang yang sangat besar. Namun, ada satu ketika di mana video prank mereka telah sangat merugikan dan bahkan mengorbankan nyawa orang lain. Atas alasan itu, muncullah suatu dendam oleh satu korban prank karena telah membuat semua anggota keluarganya terbunuh. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi happy atau sad ending bagi mereka? Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, siapkan es dawet, kacang kulit, dan bantal kalian, and let's go! Audio Jungle. Adegan awal menanyakan pada kita seorang wanita yang hidup sendiri yang mendapat panggilan telepon di tengah malam. Bernama Tante Colbain yang tinggal bersama satu anak gadisnya. Si penelepon mengaku sebagai polisi dan bilang ada tersangka sedang berada di dalam rumahnya. Terdengar percakapan antara polisi bahwa kalau si anak tewas terbunuh, dan Tante pun sangat panik mendengarnya hingga HP-nya jatuh. Ternyata semuanya itu adalah prank. Inilah dia channel Prank Monkey 69 dengan para prankster kampretnya beranggotakan Mosley, Brady, dan Sam. Next, tampak Sam sedang buka akun medsosnya dan mendapat friend request dari Izzy, tapi ditolak. Namun siapakah Izzy? Jalanin dulu aja ya guys, nanti juga akan terjawab. Lalu datanglah Brady. Di sini Sam galau dan curhat pada Brady bahwa hubungan Sam dan pacarnya bernama Peyton sedang tidak harmonis. Sebagai obat galau, mereka membuat konten baru dengan memesan pizza, tapi untuk tetangga di depan rumah. Tetangga itu dibohongin jika akan ada kriminal yang menyamar sebagai pengantar pizza. Kebetulan pengantar pizzanya adalah Mosley. Ya akhirnya si tetangga hendak menghajar Mosley. Karena hal ini, si Mosley sangat marah kepada Brady dan Sam. Lalu ada panggilan masuk pada mereka, mengaku atas nama Mr. Lee. Mr. Lee minta agar jangan tutup teleponnya dan menyinggung masalah pribadi Brady. Namun si Brady malah menutupnya. Mr. Lee menelepon lagi, dan kali ini dia menjabarkan semuanya. Ternyata dia mengenal dengan detail tentang Sam dan Brady. Merasa selama ini Sam dan Brady selalu jaga rahasia, mereka pun sangat terkejut. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Merasa was-was, lantas mereka mempersenjatakan diri. Dan ternyata yang datang adalah Peyton, pacarnya Sam, yang bekerja sebagai pengantar pizza. Anehnya, kenapa Peyton datang mengantar pizza? Kan mereka sedang tidak pesan kali ini. Mumpung Peyton datang, Sam mencoba baikan dengannya, dan mereka pun sedikit berkecup manja. Setelah Peyton pulang, Mr. Lee telepon lagi dan menyinggung Peyton dan hubungan percintaannya dengan Sam. Sam kaget plus marah karena Mr. Lee ikut campur. Lalu mereka menutup telepon Mr. Lee, meski padahal dia udah diancam agar jangan tutup teleponnya. Mr. Lee juga tahu nomor HP Brady dan chat dia. Atas beberapa kejadian itu, Sam dan Brady sempat menyimpulkan bahwa Mr. Lee adalah Mosley karena dia tahu semuanya. Tapi hebatnya, Mr. Lee dengan menggunakan akun Izzy langsung ngechat dan berkata, "Bukan. Itu bukanlah ulah Mosley." Sam dan Brady mulai curiga kenapa Mr. Lee bisa mendengar semuanya yang mereka bicarakan. Lalu ada pesan gambar masuk dari Mr. Lee, dan kali ini adalah foto orang tua Brady yang sedang disekap oleh Mr. Lee. Sungguh marah si Brady atas hal ini. Mereka mulai mencoba hubungi polisi 911, dan ternyata semua panggilan telah disadap oleh Mr. Lee. Bukannya diterima oleh polisi, malah telepon mereka diterima oleh Mr. Lee sendiri.
Karena semakin ketakutan, Sam dan Brady mencoba kabur dari rumah. Lalu ada pesan ancaman masuk. Jika mereka kabur, maka orang tua Brady akan mati. Next, tiba-tiba TV menyala dan menampilkan Mosley telah diculik dan disiksa oleh Mr. Lee. Sesaat kemudian, listrik dipadamkan, terdengar keributan di belakang rumah. Lalu Sam pun mencari sumber suaranya. Ternyata itu adalah Mosley yang sekarat karena luka gorok di leher. Dan akhirnya Mosley pun wassalam. Di sudut lain, Brady diberi penawaran tukar nyawa untuk nyawa oleh Mr. Lee, di mana ia berkata, Jika ingin orang tuamu hidup, maka bunuhlah Sam. sungguh sangat dilema hati Brady, namun akhirnya dia lebih memilih untuk tidak membunuh kawannya. Kejutan lain muncul, di mana Peyton juga disekap oleh Mr. Lee. Sam sangat marah dan ingin menyelamatkan Peyton, tapi Brady ingin kabur dari rumah. Mereka pun lalu bertengkar, hingga menyebabkan Brady pingsan. Lalu TV menyala lagi dan menampilkan Peyton yang tersekap. Kali ini Mr. Lee menawarkan barter nyawa ulang, di mana Sam harus membunuh Brady jika ingin Peyton selamat. Tapi Sam juga lebih memilih menyelamatkan nyawa Brady. Selanjutnya Sam mengikat tangan Brady agar dia tidak kabur dari rumah. Mengetahui itu, dari akun Easy-nya lagi, Mr. Lee menampilkan suatu video skandal perselingkuhan, di mana ternyata Peyton dan Brady sudah bermantap-mantap ria di belakang Sam selama ini. Sam sangat hancur hatinya karena mengetahui sahabat baiknya menikungnya. You fucking dick! Karena sangat kesal pada Brady, Sam hampir saja mau untuk membunuh Brady demi menyelamatkan nyawa Peyton dan ortunya Brady. Sebelum dia menyadari dari jam dinding bahwa video yang diputar bukanlah live, hanyalah rekaman. Hal ini membuat Sam melepaskan ikatan Brady. Sam minta tayangan secara live, dan fakta sebenarnya adalah Started. Brady. ortunya Brady telah mati terbunuh. Next, Brady yang sangat menyesal telah hancurkan hubungan sahabat baik atas skandal lalu, menyuruh Sam kabur duluan demi menebus kesalahannya, dan Brady tetap bertahan di rumah. Di luar rumah, Sam menemukan mobil box yang digunakan Mr. Lee. Di sana dia menemukan dan menyelamatkan Peyton. Di sudut lain, Brady berteriak karena diserang oleh Mr. Lee. Bermodalkan kecup manja dengan Peyton, Sam lalu buru-buru masuk ke rumah. Sewaktu memeriksa di dalam, terdengar Peyton menjerit dari luar rumah. Selanjutnya, Sam menuju arah Peyton. Di sana, Mr. Lee tiba-tiba muncul dari belakang Sam dan hendak menyerangnya. Sam berhasil mengalahkan dengan menusuk Mr. Lee. Ternyata, sewaktu topengnya dibuka, itu adalah Brady dengan tangan yang terikat. No! God, please, no! 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 Brady pun wassalam. Selanjutnya, muncul Mr. Lee asli. Dengan tangis, Sam bertanya, Kenapa engkau berbuat ini kepada kami? lalu terungkaplah bahwa Tante Colben yang diprank di adegan awal lalu adalah istrinya Mr. Lee. Jadi ceritanya, karena merasa terancam, Tante itu menjatuhkan HP-nya demi mengambil pistolnya. Sehingga Tante tidak sempat tahu bahwa itu semuanya adalah prank. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, dan Tante spontan menembakkan pistolnya. Ternyata, yang terbunuh adalah anaknya sendiri, bernama Izzy. Sungguh sedih hati Tante Colben, dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri juga. Next, Mr. Lee menodongkan pistol ke kepala Sam. Dan terdengar suara tembakan. Esoknya, ternyata Sam masih hidup dengan menggenggam pistol dan pisau. Sewaktu berjalan keluar, ternyata yang ditembak oleh Mr. Lee adalah Peyton. Polisi lalu datang menyergap. Karena diduga sebagai tersangka pembunuhan, Sam lalu ditangkap. Media memberitakan bahwa skandal perselingkuhan lalu menjadi modusnya Sam untuk membunuh mereka semua.
Sebagai ending memperlihatkan, Mr. Lee mulai mencari para prankster sejenis Sam. Dan film pun berakhir. Ini sungguh cerita film yang menarik, kolor sekali ya guys. Lalu kalian apakah sudah dapat jawaban? Ini good ending atau sad ending? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Thanks for watching and see you next video.